Bab 1207. Mengejar, bunuh. Suara Linux juga terdengar di lapangan, dan tak lama kemudian, semua orang di Liga Pedang di lapangan bergegas menuju organisasi kehancuran dunia dan lainnya. Saat ini organisasi kehancuran dunia meminta perdamaian, namun bukan hanya warrior yang tidak setuju, bahkan Liga Pedang dan yang lainnya juga tidak setuju. Mereka bukan orang-orang bodoh. Organisasi kehancuran dunia kini meminta perdamaian, yang tidak berdaya karena saat ini kekuatan Liga Pedang jauh melebihi organisasi kehancuran dunia. Lagi pula, semua orang tidak percaya bahwa organisasi kehancuran dunia benar-benar ingin mencari perdamaian. Upaya organisasi kehancuran dunia tidak lebih dari sebuah tindakan bijaksana. Warrior yang memahami hal ini, begitu pula orang-orang dari Liga Pedang. Melihat warrior yang bergerak, pria paruhbaya dengan kipas lipat menjadi muram, dan niat membunuh melintas di matanya, dan pada saat ini, energi pedang telah datang kepadanya. Pria paruhbaya itu memutar tangan kanannya, kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka, menghalangi cahaya pedang di depannya. Peng! Kipas lipat bergetar hebat, pria paruhbaya itu mundur 10 langkah. Sorotan keterkejutan dan kesungguhan terpancar di mata pria paruhbaya itu, tentu saja dia tidak menyangka energi pedang warrior yang begitu mengerikan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di depan pria paruhbaya itu, kemudian pedang darah menebas pria paruhbaya itu dari atas ke bawah. Mata pria paruhbaya itu sedikit menyipit, dia tidak berani gegabah, energi hitam melonjak di tubuhnya. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menghantam warrior yang. Namun, begitu momentum ini keluar, langsung dihancurkan oleh niat membunuh dan kebiadaban yang terkandung dalam pedang darah warrior yang, serta jiwa pedang alam nirwana. Pupil pria paruhbaya itu menyusut dan wajahnya semakin berubah. Sebelum dia bisa menghindar, dia menutup kipas lipat di tangannya, kemudian membanting ke arah pedang darah warrior yang. Boom! Pria paruhbaya itu langsung dirobohkan oleh pedang warrior yang, tetapi saat berikutnya, pria paruhbaya itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit. Di udara, mata merah darah warrior yang tiba-tiba menyipit, kemudian dia memegang pedang darah di tangannya dan menebas lagi. Boom! Klik! Kipas dan pedang bertabrakan, ruang di sekitar mereka berdua terbuka. Di bawah pedang warrior yang, pria paruhbaya itu terkejut dan jatuh lagi. Di udara, tubuh warrior yang tergantung terbalik, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah pria paruhbaya di bawahnya. Di bawah, pria paruhbaya itu melihat tembakan listrik warrior yang datang, pupil matanya menyusut, saat berikutnya, dia memutar pergelangan tangannya, kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka, kemudian sinar cahaya putih melesat darinya, meledak ke arah langit warrior yang. Namun, ketika sinar cahaya putih mengenai pedang darah warrior yang, pedang itu terkoyak oleh pedang warrior yang dalam sekejap di atas kepala pria itu. Pupil pria paruhbaya itu menyusut lagi. Kali ini, ada kengerian di matanya. Energi pedang warrior yang terlalu tajam. Bahkan dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Tidak berani menahan, pria paruhbaya itu memutar pergelangan tangannya, kipas lipat di tangannya naik ke langit. Kipas lipat naik melawan badai. Ketika dia datang ke warrior yang, lebarnya sudah 100 kaki. Di dalamnya, sinar selebar hampir 1000 kaki tiba-tiba melesat keluar. Sinar putih itu sangat cepat, mengenai pedang darah warrior yang dalam sekejap mata. Boom! Pedang darah di tangan warrior yang bergetar hebat. Warrior yang dikejutkan oleh sinar putih dan terbang ribuan kaki jauhnya.
Pria paruh baya itu hendak mengejar kemenangannya, tapi pada saat itu terdengar teriakan dari samping. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pendekar kaisar dari organisasi kehancuran dunia ditusuk dari alisnya. Di lapangan, hanya ada 4 dari 7 pendekar kaisar yang asli. Melihat adegan ini, pria paruh baya itu mengepalkan tangannya erat-erat, kemarahan melintas di matanya. Pria paruh baya itu tidak melakukan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur." Saat ini organisasi kehancuran dunia sudah rugi dan para pendekar kaisar mereka hanya akan mati di sini. Meskipun organisasi kehancuran dunia sangat kuat, tapi belum mencapai titik di mana para pendekar kaisar berjalan di mana-mana. Setiap pendekar kaisar adalah andalan organisasi kehancuran dunia. Mendengar perkataan lelaki paruh baya itu, pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, warrior yang berada di kejauhan, tiba-tiba menginjak kehampaan dengan kaki kanannya, kemudian seluruh orang berubah menjadi titik cahaya berwarna darah dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah ribuan meter jauhnya. Di belakangnya ada seorang pendekar kaisar ranah organisasi kehancuran dunia. Puff! Garis darah menyembur dari alis pendekar kaisar, dan dalam sekejap, tubuh pendekar kaisar menghilang di tempatnya. Lancang! Di kejauhan, master organisasi kehancuran dunia memancarkan amarah di matanya, dan dengan sebuah gerakan, dia muncul tepat di depan warrior yang, lalu kipas lipatnya menghantam warrior yang lewat. Warrior yang semula ingin memburu 2 pendekar kaisar lainnya harus berhenti, langsung menghunus pedangnya dan menebas pria paruh baya itu. Meskipun master organisasi kehancuran dunia juga seorang pendekar kaisar, tetapi lawannya bukanlah seorang pendekar kaisar biasa, kekuatannya sangat kuat. Dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan dan penghinaan. Boom! Pedang dan kipas berpotongan, pria paruh baya itu langsung terguncang hingga 100 kaki jauhnya. Dibandingkan dengan kekuatan fisik, bahkan pria paruh baya itu sama sekali tidak sebanding dengan warrior yang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik di antara manusia jarang sebanding dengan warrior yang. Setelah pria paruh baya itu dipukul mundur oleh pedang, warrior yang berbalik dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke ruang di depannya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100.000 mil jauhnya. Di depannya adalah seorang pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia. Melihat warrior yang mengejarnya, pendekar kaisar ngeri, segera. Jejak kemarahan dan tekad melintas di matanya, kemudian perutnya langsung membengkak. Meledakkan. Ini satu-satunya pilihannya. Perang. Dia sama sekali bukan musuh pedang warrior yang melarikan diri. Ternyata kecepatan warrior yang benar-benar melampaui dia. Untuk binasa bersama adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Namun, begitu perutnya membengkak, warrior yang langsung menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Di perutnya, ada lubang pedang tambahan. Puff! Barisan darah menyembur dari perut pendekar kaisar, dan perut pendekar kaisar menyusut ke belakang seperti amarah yang kempes. Saat berikutnya, cahaya pedang datang dari pendekar kaisar, melewati bagian belakang kepalanya, dan tidak ada warna pada mata pendekar kaisar. Pada saat ini, master organisasi kehancuran dunia muncul di kejauhan. Setelah melihat pemandangan di lapangan, master organisasi kehancuran dunia langsung berubah menjadi mengerikan, beraninya membunuh mereka semua. Warrior yang, organisasi kehancuran duniaku dan Liga Pedangmu tidak akan pernah damai. Dengan lambaian tangan kanannya,
warrior yang menyingkirkan mayat pendekar kaisar itu, dan berkata, "Damai. Apa kamu siap bergabung denganku di Liga Pedang?" Dari saat di luar kota kiamat, Liga Pedangku sudah tidak berdamai dengan kalian selamanya. Ketika suara itu jatuh, warrior yang berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang lagi lalu tenggelam ke ruang di depannya. Lancang. Wajah pria paruh baya itu sangat berubah, sosoknya bergerak, dan dia menghilang di tempat. Ratusan ribu mil jauhnya, pria paruh baya itu baru saja keluar dari ruang ketika jeritan terdengar di telinganya. Dia menengadah, ribuan meter jauhnya, satu-satunya pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia memuntahkan darah dari alisnya. Warrior yang menyeringai jahat, "Maaf, kamu terlambat lagi." Suara itu jatuh, warrior yang melambaikan tangan kanannya, menyingkirkan tubuh pendekar kaisar, kemudian berjalan ke arah pria paruh baya itu selangkah demi selangkah. "Dulu, aku pernah mengatakan pada organisasi kehancuran dunia kalian, Liga Pedang tidak ingin membuat masalah, apalagi menjadi musuhmu. Sayang sekali kamu tidak memedulikan kami, malah harus membunuh kami. Sekarang menyesal. Sudah terlambat." Ketika suara itu jatuh, warrior yang menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan langsung di depan pria paruh baya itu, kemudian memegang pedang darah di kedua tangannya, menebas ke arah pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu berkilat marah dan tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah. Boom! Dengan tekanan ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba diaduk dengan keras, seperti air mendidih. Saat berikutnya, pria paruh baya itu menamparkan warrior yang dengan tangan kanannya. Telapak mengejutkan langit. Saat suara pria paruh baya itu jatuh, jejak telapak tangan energi yang hampir transparan muncul dari telapak tangan pria paruh baya itu. Setelah sidik jari energi transparan ini muncul, ruang dalam radius puluhan ribu mil dari pria paruh baya itu langsung bergejolak hebat. Pada saat yang sama, semua gunung dalam jarak puluhan ribu mil langsung runtuh oleh gempa saat ini. Setidaknya itu keterampilan hitam di puncak pangkat kaisar. Di kejauhan, merasakan kengerian telapak tangan ini, pupil darah warrior yang menyusut. Dia dengan cepat memasukkan pedang darah di tangannya ke sarung pedang kuno, kemudian mengedarkan sedikit energi hitam yang tersisa di tubuhnya, lalu ditebaskan dengan pedang tajam. Energi pedang berwarna darah ditembakkan. 200 ilmu menebas langit menarik pedang. Di mata warrior yang dan pria paruh baya itu, cetakan telapak tangan dan pedang energi meledak bersamaan. Sesaat hening. Boom! Di antara keduanya, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meletus. Gelombang udara itu sangat cepat, menenggelamkan warrior yang dan pria paruh baya dalam sekejap. Di udara, gelombang udara terus mengamuk. Dimanapun gelombang udara lewat, ruang runtuh. Pada saat tertentu, ruang dalam pertahanan 10.000 mil menjadi lubang hitam gelap, tetapi segera, ruang itu diperbaiki oleh kekuatan misterius, tapi embusan udara itu masih ada. Gelombang udara mengamuk selama hampir setengah jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Tidak tahu berapa lama, ada suara batuk di lapangan. Segera, seorang pria di tanah perlahan berdiri. Master organisasi kehancuran dunia. Itu adalah pria paruh baya yang memegang kipas lipat berdiri. Pria paruh baya itu bahkan memuntahkan beberapa suap darah begitu dia berdiri. Dia melihat ke bawah ke dadanya. Pada saat ini, dadanya sudah berdarah, bahkan juga 5 organ internal di dalamnya. Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya, melihat ke atas ke kejauhan, tidak jauh, terbaring orang berwarna merah darah. Warrior yang. Melihat warrior yang masih koma,
mata pria paruh baya itu berkilat marah, lalu perlahan berjalan menuju warrior Yang. Pada saat ini, kepala putih keluar dari dada warrior Yang. Shiro melihat pria paruh baya itu, wajahnya berubah tiba-tiba, dia buru-buru mengebor kembali, tetapi segera, dia keluar lagi, dan menggelengkan kepala warrior Yang dengan penuh semangat sambil memegang warrior Yang sebentar, tapi warrior Yang masih belum bangun. Melihat pria paruh baya itu semakin dekat, Shiro menangis, tetapi itu adalah energi spiritual. Warrior Yang masih belum bangun. Pada saat ini, pria paruh baya itu sudah berjalan di depan warrior Yang. Pria paruh baya itu perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak bergerak. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba menghalangi. Di depan pria paruh baya itu, dia mengayunkan cakar kecilnya, dan ratusan batu kecubung jatuh di depan pria paruh baya itu, matanya penuh memohon. "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menemaninya." Suara pria paruh baya itu jatuh, kemudian dia menamparkan Shiro dan warrior Yang dengan telapak tangan. Mata Shiro terbuka lebar, rambutnya berdiri di seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, dia berbalik dan bergegas ke dada warrior Yang, cakarnya memegang erat tenggorokan warrior Yang, tubuhnya terus gemetar, dia ketakutan. Namun, dia tidak masuk kembali. Bersambung.